misalnya setelah proses penyaringan ada lagi tahapan visual di selanjutnya gitu ya, untuk pemeriksaan secara visual terkait dengan tadi kerikil, karet dan lain sebagainya. Makanya dia masuk ke dalam OPRP karena dia tidak spesifik seperti itu. Nah, control measure-nya cek kondisi ayakan tidak ada yang robek. Nah, ini contoh ya terkait dengan pemenuhan CCP dan OPRP seperti itu. Nah, untuk perbedaan terkait OPRP dan CCP di sini untuk analisa bahaya, bahayanya apa, shock table level, control measure, verifikasi, validasi, dia kurang lebih sama ya Bapak Ibu, tapi yang membedakan lebih kepada monitoringnya. Kalau OPRP dia bisa pengukuran atau pengamatan ya. Gitu. Nah, kalau CCP di sini dia lebih ke pengukuran, jadi dia tidak bisa diamati untuk CCP. Nah, untuk kriteria, batas kritis dalam OPRP disebut dengan action kriteria. Dia bisa secara kuantitatif kita amati atau kita hitung gitu ya, atau secara visual dapat diamati. Artinya dia bisa data kuantitatif atau kualitatif bentuknya. Nah, kalau CCP, dia critical limit-nya atau batas kritisnya harus secara kuantitatif, artinya ada range angka yang memang ada batasnya gitu ya. Kemudian untuk penyimpangannya, OPRP ini bisa berdampak pada keamanan pangan, bisa enggak. Kalau CCP dia berdampak besar pada keamanan pangan. Kemudian tindakan koreksinya ketika misalnya ada kesalahan, OPRP ini bisa kita evaluasi dulu, baru kita tetapkan dia tidak aman. Tapi kalau CCP ini berpotensi besar terhadap keamanan pangan, sehingga dia bisa saja langsung dikategorikan sebagai produk tidak aman karena masuk ke dalam kegagalan CCP. Nah, ini untuk bedanya ya, yang lebih membedakan tadi ke pengamatan kuantitatif dan kualitatif, juga ke proses analisa tadi pohon keputusannya. Nah, untuk batas kritis tadi ya sudah disebutkan dia harus punya dapat diukur, dapat terdeteksi saat itu dan dapat terkoreksi saat itu. Ya, kalau misalnya batas kritisnya terpaksa harus mengamati gitu ya, CCP-nya terpaksa harus mengamati, ya pastikan orangnya dapat terkalibrasi, orangnya terlatih sehingga datanya lebih objektif, datanya dapat konsisten untuk dihasilkan pengamatan yang valid seperti itu. Dan ada prosedur yang memang mengatur terkait dengan pemantauan CCP secara kualitatif atau secara pengamatan. Kemudian dapat menetapkan adanya pemantauan. Pemantauan di sini artinya kita adakan tindakan pengukuran, kemudian alat-alatnya apa saja, kita kalibrasi gitu ya, frekuensi pemantauannya apa saja gitu, kapan gitu ya, tanggung jawab dan wewenangnya bagaimana. Contohnya begini, untuk menetapkan sistem pemantauan, kita bisa buat tabel dengan what, where, who, when, dan how. Contohnya kayak apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kayak kita buat tabel, apa saja yang dipantau. Contohnya kayak tadi, setiap proses tadi yang berhubungan dengan CCP gitu misalnya. Pastikan hal yang dipantau langsung berhubungan dengan CCP. Misalnya kayak metal detector gitu ya. Where, di mana, di area produksi misalnya, who, siapa, oleh QC, oleh produksi misalnya, when, kapan, misalnya setiap hari gitu ya, setiap shift gitu ya, dan how, bagaimana, misalnya dengan kalibrasi internal atau misalnya dengan pengecekan secara internal itu bisa ada pemantauan. Jadi buatkan sistem pemantauan terhadap tadi proses yang berhubungan dengan CCP, terkait dengan apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian ketika misalnya ada sesuatu ketidaksesuaian, maka buatkan tindakan koreksinya ya. Tindakan koreksinya seperti ini. Misalnya ada yang tadi dia terbukti misalnya mengandung serpihan logam, konveyornya membuka gitu ya. Dia jatuh langsung terpisah dari line ya. Kita koreksi langsung gitu ya. Kita langsung disposisi, langsung kita dislokasikan produk tercemar gitu ya, untuk dipisahkan dengan line. Kemudian jangan lupa adakan evaluasi. Ketika memang ada yang terdeteksi seperti itu, maka kita evaluasi penyebabnya apa untuk kita adakan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan lakukan pencatatan terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul. Kemudian adakan verifikasi. Nah, ini adalah step di mana kita memverifikasi seluruh tahapan proses HACCP.
Bisa dilihat dari catatan pemantauan, kita lihat-lihat form gitu ya, bagaimana riwayat form pemantauan selama ini, pemeriksaan riwayat penyimpangan, inspeksi saat ke produksi gitu ya, kemudian sampling produk, betul nggak sih cemarannya masih ada gitu ya, bisa dari tren komplain gitu ya, dari audit internal. Jadi ini semacam kayak pengecekan kembali, betul nggak sih selama setahun ini HACCP-nya sudah benar atau belum. Nah, ini bisa dilakukan verifikasi dari cakupan hal-hal ini tadi ya. Harus ada programnya, kemudian metodenya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Oke, terakhir adalah menetapkan dokumentasi. Jadi di sini kita perlu mendokumentasikan setiap langkah HACCP dan setiap prinsipnya ya, dari mulai langkah 1 sampai langkah 12 ya. Juga berkaitan dengan SOP-nya, instruksi kerja atau WI-nya itu harus ada yang berkaitan dengan setiap tahapan pemantauan. Dan lakukan catatan hasil monitoringnya terpelihara agar nanti setiap bukti-bukti pemantauannya kita punya dan terpelihara dengan baik, termasuk juga dengan tindakan koreksi dan tindakan verifikasi. Oke, sudah lewat setengah 12, nggak apa-apa ya, saya tutup untuk HACCP hari ini. Mungkin belum ada yang belum jelas sampaikan, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan untuk sesi kedua ini. Boleh saya kembalikan ke Kak Arina untuk sesi diskusi ya. Silakan Kak Arina. Oke, terima kasih banyak Kak Rizka Aulia atas materi HACCP-nya. Gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti ya soal HACCP ya? Emang agak padat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang masih stay sampai jam 12 kurang seperti itu. Wah, keren banget, udah hampir 4 jam loh. Oke, baik. Kita langsung saja ke link Slido. Oh iya, saya mengingatkan kembali, maaf tadi ada kesalahan informasi. Jadi nanti kalau ketika masuk ke sudah dibagikan link evaluasi, teman-teman diharapkan untuk mengisi semuanya, evaluasi maupun post testnya seperti itu. Dan bagi yang upgrade, yang kemarin maupun yang hari ini, linknya sama ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi salah informasi. Jadi nanti bagi yang upgrade hari ini maupun yang kemarin itu linknya sama seperti itu. Namun bagi yang upgrade hari ini sertifikatnya masih besok seperti itu teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja di Slido Kak. Kurang lebih masih ada waktu 20 menitan ya teman-teman. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengidentifikasi analisis bahaya dan CCP pada proses produksi bahan alergen? Contohnya gula semut. Karena dari awal produk ini basisnya alergen. Oke, silahkan. Kak Rizka. Oke, untuk alergen ya, tadi contohnya sudah ada ya di tabel kalau nggak salah untuk tepung ya, tadi gluten ya. Ini kan lebih kepada bahannya, tapi ini saya lihat analisa bahaya dan CCP pada proses produksi bahan alergen, karena dari awal produk ini basisnya alergen. Nah, tapi saya nangkepnya di sini bukan ke analisa bahan. Tadi kan kita contohnya analisa bahan ya ke tepung, tapi ini analisa proses ya. Oke, untuk gula semut gitu ya, dia ke anonim ya di sini. Aku sebenarnya mau konfirmasi lagi sih di sini. Maksudnya untuk proses produksi gula semut di sini artinya di pabrik itu hanya memproduksi gula semut ya. Maksudnya nggak ada dicampur dengan produk lain gitu, sharing facility dengan non alergen atau produk lain yang bukan alergen. Nah, selama misalnya memang perusahaan itu hanya bergerak pada proses produksi gula semut gitu ya, memang dia alergen dan memang tidak memproduksi bahan atau produk yang memang non alergen, saya rasa itu nggak perlu ada semacam pengendalian yang bagaimana gitu ya, yang terlalu ketat ya, karena memang nggak ada potensi kontaminasi gitu ya, karena memang saat itu ya hanya memproduksi alergen saja, tidak ada kemungkinan kontaminasi dengan yang non alergen. Jadi sama saja seperti dengan prinsip CCP sebelumnya gitu ya. Jadi tetap sama dengan tadi kayak 5 poin keputusan, bagaimana menganalisanya gitu ya. Cuma mungkin untuk bagian-bagian analisa kontaminasi, karena memang produknya gula dan nggak ada produk lain gitu misalnya, ya nggak apa-apa, nggak usah masukkan kata kontaminasi. Kecuali kalau misalnya ada produksi misalnya yang non alergen, nah itu bisa masukkan kontaminasi sebagai sumber bahaya. Tapi kalau cuma gula semut aja, saya rasa nggak menimbulkan kontaminasi alergen ya, karena memang hanya memproduksi produk yang alergen saja seperti itu. Itu Kak.
Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, kita beralih lagi ke Kak Ubed. Apakah sama HACCP pada industri pangan dengan HIRAC dalam K3 industri? Beda. Beda, saya juga pernah handle analisa Hira DC ya, saya tahunya Hira DC namanya ya. Untuk K3 beda, karena kan HACCP itu untuk bahaya pangan, kalau Hira DC untuk resiko terjadinya tadi misalnya kecelakaan kerja gitu, atau